Annabel kini tinggal bersama Arina dan Dr. Ardan. Di rumah besar itu, ia diperlakukan seperti anak kandung sendiri. Setiap pagi ia diantar sekolah dengan mobil. Seragamnya rapi, bukunya lengkap, dan sekolahnya pun dipindahkan ke SD terbaik di kawasan itu. Annabel bahagia, namun kebahagiaannya tak pernah menghapus rindunya. Di sudut hatinya yang paling dalam, wajah ayah dan ibunya selalu hadir. Setiap selesai salat, Annabel menengadahkan tangan kecilnya, mendoakan Farah dan Zakir agar diberi kekuatan dan jalan pulang yang baik. Annabel masih kecil, tapi hatinya besar. Ia rajin salat, rajin mengaji. Kesehariannya sangat berbeda dengan Arina dan Ardan. Keduanya jarang sholat. Sholat hanya saat Idul Fitri dan Idul Adha. Puasa Ramadan pun sering terlewat. Awalnya mereka menganggapnya biasa saja, hingga kehadiran Annabel membuat mereka tersentak. Melihat seorang anak kecil berdiri khusyuk di sajadah, membaca Al-Quran dengan suara lirih, membuat hati Arina dan Ardan terasa malu. Perlahan, tanpa paksaan, mereka mulai ikut sholat, mulai belajar mengaji kembali. Semua itu terjadi bukan karena ceramah panjang, melainkan karena teladan seorang anak kecil bernama Annabel. Waktu berlalu hampir setahun. Tanggal 15 bulan itu, semakin dekat hari di mana Farah dan Zakir akan dibebaskan dari rehabilitasi. Di sisi lain kota, Arina dan Ardan diliputi kegelisahan yang tak mampu mereka ucapkan. Mereka terlalu menyayangi Annabel. Mereka tak sanggup membayangkan hari-hari tanpa tawa kecil itu. Hari pembebasan Farah dan Zakir pun akhirnya tiba juga. Di depan gerbang pusat rehabilitasi, Farah dan Zakir berdiri berdampingan. Keduanya tersenyum, menghela napas panjang. Setahun telah berlalu. Setahun yang berat, penuh penyesalan, air mata, dan taubat. Mereka telah berubah. Mereka berjanji pada diri sendiri untuk hidup dengan pekerjaan yang halal, menjauhi segala yang dilarang Allah, dan menjadi orang tua yang pantas untuk Annabel. Dengan hati berdebar, mereka berangkat menjemput putri tercinta. Namun setibanya di depan rumah Dr. Ardan, harapan itu runtuh. Pagar tertutup, bel ditekan berkali-kali. Tak ada jawaban. Seorang tetangga keluar dan berkata pelan, "Mereka sudah pindah sebulan lalu." Saya juga tidak tahu pindah kemana. Farah dan Zakir lemas seketika. Tubuh mereka seperti kehilangan tenaga. Kenapa mereka berbuat seperti ini? Gumam Farah dengan suara bergetar. Tak tahu harus mencari kemana. Akhirnya, mereka menumpang di rumah seorang kawan lama Zakir, yaitu Bang Wira, yang bekerja di bengkel mobil. Bersama Bang Wira, mereka mencari Annabel kemana-mana, tanpa lelah. Suatu pagi, Farah mendatangi SD lama. "Annabel." "Ibu, Annabel sudah pindah setahun lalu," kata kepala sekolah. Dengan hati yang hampir putus asa, Farah bertanya, "Pindah kemana, Pak?" Kepala sekolah teringat sesuatu. Ia pernah melihat Annabel ikut lomba antar sekolah. Dia sekolah di SD tempat lomba itu, katanya. Farah segera menghubungi Zakir. Mereka bergegas ke sekolah itu. Saat jam pulang tiba, Farah berdiri di depan gerbang. Di antara kerumunan anak-anak, matanya menangkap sosok kecil yang begitu ia kenal. Annabel. Anak itu menoleh. Wajahnya terkejut, lalu bersinar. "Ibu." Annabel berlari dan memeluk Farah erat-erat. Tangis pecah di antara mereka. Di saat bersamaan, sebuah mobil berhenti. Arina turun dari dalam mobil. Melihat pemandangan itu, Farah tersulut emosi. Ia marah, merasa Annabel sengaja disembunyikan dari mereka. Sebulan sebelumnya, di kamar tidur Arina dan Ardan, percakapan berat telah terjadi. Mereka sadar tak sanggup berpisah dengan Annabel. Mereka tahu perbuatan mereka salah memisahkan anak dari orang tuanya, namun
Mereka berdalih, semua demi kebaikan Annabel. Kini, kebenaran berdiri di hadapan mereka. Farah mengajak semua berbincang di rumah. Zakir, Ardan, dan Arina duduk bersama. Suasana tegang, emosi sempat memuncak, hingga Annabel berdiri di tengah mereka. Dengan suara kecil namun tegas, Annabel berkata, "Ayah, ibu, mama, papa, bagaimanapun keadaannya, aku tetap anak ayah dan ibuku." Ia menunduk sejenak, lalu melanjutkan, "Aku sayang mama dan papa, tapi aku tidak mungkin melupakan orang tuaku." Kata-kata itu membuat ruangan hening. Arina dan Ardan menunduk. Mereka sadar anak kecil itu memiliki hati yang jauh lebih mulia dari mereka. Sore itu, dengan air mata yang tak terbendung, Annabel diserahkan kembali kepada orang tuanya. Arina menggenggam tangan Farah, meminta maaf dengan tulus. Saat hendak berpamitan, Zakir memanggil pelan, "Pak, Bu, Annabel adalah anak kita bersama. Biarlah suatu hari dia bersama kami. Di hari lain bersama Bapak dan Ibu." Arina dan Ardan tersenyum bahagia di tengah tangis. Tak lama setelah itu, Arina hamil dan melahirkan anak pertamanya. Annabel ikut bahagia. Kini hidupnya terasa lengkap. Ia punya ayah dan ibu, mama dan papa, serta seorang adik. 2 ayah dan 2 ibu. Dari kisah Annabel ini, belajar satu hal, bahwa cinta sejati tidak harus memiliki, cukup saling mengikhlaskan.